Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suciana Fitri. Saya dari kelas 08 SMJE 001. Dalam mata kuliah Seminar Keuangan Internasional, kali ini saya akan membahas materi pertemuan 9, yaitu tentang pembiayaan perdagangan luar negeri. Langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama yaitu ada pengertian pembiayaan perdagangan luar negeri. Pengertian pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Selanjutnya, pada transaksi perdagangan internasional manapun, umumnya tersedia kredit yang diberikan, baik oleh yang pertama ada pemasok atau eksportir, yang kedua pembeli atau importir, yang ketiga satu atau beberapa institusi keuangan, dan yang terakhir ada kombinasi dari pemberi kredit di atas. Selanjutnya, pemasok mungkin memiliki arus kas cukup besar untuk membiayai seluruh siklus perdagangan, yang dimulai dengan produksi barang hingga pembayaran diterima dari pembeli. Bentuk kredit ini disebut kredit pemasok. Namun, ada beberapa kasus, eksportir mungkin membutuhkan pendanaan dari bank untuk menambah arus kasnya. Sebaliknya, pemasok mungkin tidak ingin memberikan pembiayaan sehingga pembeli harus membiayai transaksi sendiri, baik secara internal maupun eksternal, melalui banknya, karena bank memiliki peran menyeluruh dalam pembiayaan perdagangan pada dua sisi transaksi ini. Nah, di sini ada metode pembiayaan perdagangan luar negeri. Yang pertama yaitu ada metode pembayaran terlebih dahulu atau cash in advance. Metode pembayaran terlebih dahulu adalah suatu sistem pembayaran di mana pihak eksportir atau penjual akan mengirimkan barang dagangannya setelah eksportir atau penjual menerima pembayaran harga barang tersebut. Sistem pembayaran seperti ini sangat menguntungkan dan sangat aman bagi pihak eksportir atau penjual, tetapi sangat tidak aman bagi importer atau pembeli. Sebab, setelah uang diterima oleh pihak eksportir, berbagai kemungkinan atas barang objek jual beli dapat terjadi. Bisa jadi barang tersebut tidak sesuai dengan pesanan, hilang di tengah jalan, atau karena sesuatu hal dan lain hal bahkan barang tersebut tidak dikirim sama sekali oleh pihak eksportir. Karena itu, metode pembayaran secara advance ini sangat jarang diikuti dalam praktek, kecuali dalam hal-hal seperti ini. Yang pertama yaitu jika bonafiditas dan kejujuran pihak eksportir sudah dikenal di kalangan pedagang secara luas. Selanjutnya, jika ada hubungan khusus antara eksportir dan importir, misalnya ada hubungan saudara, hubungan teman, atau hubungan antara perusahaan yang terafiliasi dalam satu grup usaha. Dan yang terakhir, jika transaksi tersebut terhadap order barang-barang yang harganya relatif rendah, misalnya pemesanan dengan surat atas pembelian buku atau benda-benda lainnya. Yang kedua, metode pembiayaan perdagangan luar negeri yaitu Letter of Credit atau LC. LC ini merupakan instrumen yang diterbitkan oleh bank atas nama importir atau pembeli yang berisi janji untuk membayar eksportir atau penerima manfaat. Setelah dokumen pengiriman bersamaan dengan perjanjian yang ditentukan diserahkan, dampaknya adalah bank memberi kredit kepada pembeli. Nah, metode ini merupakan jalan tengah untuk penjual dan pembeli, karena metode ini memberikan keuntungan tertentu pada kedua pihak. Eksportir mendapatkan kepastian menerima pembayaran dari bank
penerbit selama eksportir dapat memberikan dokumen sesuai dengan LC. Fitur penting pada LC adalah bahwa bank penerbit wajib membayar LC tanpa mempertimbangkan kemampuan atau keinginan pembeli untuk membayar barang tersebut. Sebaliknya, importir tidak perlu membayar barang hingga pengiriman dilakukan dan dokumen disajikan dengan lengkap. Namun, importir tetap mengandalkan eksportir untuk mengirim barang sesuai yang dijelaskan dalam dokumen. Karena LC tidak menjamin bahwa barang yang dibeli sesuai yang ada faktur dan barang yang dikirim. Nah, di sini ada keunggulan letter of credit. LC memiliki beberapa keunggulan dari metode pembiayaan perdagangan internasional dibandingkan dengan yang lainnya, yaitu yang pertama, mempermudah lalu lintas pembayaran. Yang kedua ada mengamankan dana yang disediakan importir untuk melunasi kewajiban. Lalu ada menjamin kelengkapan dokumen pengapalan. Nah, di sini juga ada keuntungan yang diperoleh eksportir dari LC. Yang pertama, kepastian pembayaran dan menghindari resiko. Sekalipun eksportir tidak mengenal importir, tetapi dengan adanya LC sudah merupakan jaminan bagi eksportir bahwa tagihannya pasti dilunasi bank sesuai ketentuan. Reputasi atau nama baik bank yang membuka LC merupakan jaminan pokok dan jaminan pembayaran itu akan menjadi ganda bila bank devisa yang bertindak sebagai advising bank juga memberikan konfirmasinya. Jadi resiko untuk tidak terbayar menjadi sangat minim. Di sini terlihat besarnya peranan bank dalam memperlancar perdagangan internasional. Yang kedua, penguangan dokumen dapat langsung dilakukan. Bila barang sudah dikapalkan, maka dengan adanya LC, shipping documents dapat langsung diuangkan atau dinegosiasikan dengan advising bank dan tidak perlu lagi menunggu pembayaran atau kiriman uang dari importir. Advising bank atau negotiation bank tidak ragu untuk melunasi dokumen pengapalan itu karena pembayarannya sudah dijamin oleh opening bank. Yang ketiga, biaya yang dipungut bank untuk negosiasi dokumen relatif kecil bila ada LC. Yang keempat, terhindar dari resiko pembatasan transfer valuta. Di berbagai negara terdapat pembatasan transfer valuta asing dan diperlukan izin impor sebelum dilakukan pembukaan LC. Bank devisa di negara importir sudah mengetahui ketentuan ini dan mereka baru bersedia membuka LC bila semua ketentuan pemerintah sudah dipenuhi oleh importir. Oleh karena itu, pada setiap pembukaan LC, opening bank sudah menyediakan valuta asing untuk setiap tagihan yang didasarkan pada LC tersebut. Selanjutnya yaitu kemungkinan memperoleh uang muka atau kredit tanpa bunga. Bila importir bersedia membuka LC dengan syarat red clause, maka eksportir dapat memperoleh uang muka dari LC yang tersedia. Ini berarti eksportir mendapat kredit tanpa bunga atau semacam uang panjar yang biasanya diperlukan untuk memulai produksi barang yang akan diekspor itu. Nah, lalu di sini ada keuntungan LC bagi importir. Yang pertama, pembukaan LC dapat diartikan bahwa opening bank meminjamkan nama baik dan reputasinya kepada importir sehingga dapat dipercaya oleh eksportir. Eksportir yakin bahwa barang yang akan dikirimkan pasti dibayar. Lalu, LC merupakan jaminan bagi importir bahwa dokumen atas barang yang dipesan akan diterimanya dalam keadaan lengkap dan utuh, karena akan diteliti oleh bank yang sudah mempunyai keahlian dalam hal itu. Lalu, importir dapat mencantumkan syarat-syarat untuk pengamanan yang pasti akan dipatuhi oleh eksportir
agar dapat menarik uang dari LC yang tersedia. Selanjutnya, metode pembiayaan perdagangan luar negeri yang ketiga itu ada dokumen pertukaran atau draft. Draft merupakan permintaan tanpa syarat yang dikeluarkan suatu pihak, biasanya eksportir, yang meminta pembeli untuk membayar jumlah nominal yang tertera setelah draft diserahkan. Draft merupakan permintaan formal dari eksportir untuk mendapatkan pembayaran dari pembeli. Draft tidak melindungi eksportir sejauh LC, karena bank tidak diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas nama pembeli. Draft adalah perintah tertulis tanpa syarat yang ditandatangani dan dikirim oleh eksportir kepada importir untuk membayar sesuai dengan permintaan atau pada waktu dan jumlah yang tertulis. Lalu ada 3 fungsi utama draft. Yang pertama, menyediakan bukti tertulis dalam bentuk yang sederhana dan jelas dari suatu kewajiban finansial. Yang kedua, memungkinkan kedua pihak untuk mengurangi biaya modal dari total pembiayaan. Dan yang ketiga, menyediakan suatu instrumen tanpa syarat dan dapat dinegosiasikan. Nah, syarat draft dapat dinegosiasikan yaitu tertulis, ditandatangani oleh pihak yang mengeluarkan, tanpa syarat, terdapat jumlah uang tertentu, dapat dibayar pada saat diminta, dan yang terakhir dapat dibayar kepada pembawa perintah. Nah, di sini tuh ada pihak-pihak yang terlibat dalam draft. Pihak-pihaknya yaitu ada drawer, yaitu penanda tangan dan pengirim draft. Yang kedua, payer, pihak ketiga yang membayar draft. Dan yang ketiga, draw, pihak yang menerima draft. Nah, di sini ada jenis-jenis draft. Yang pertama, sight dan time draft. Sight draft yaitu harus dibayar pada saat diajukan. Dan time draft atau usance draft harus dibayar pada waktu tertentu yang akan datang. Yang kedua, acceptance adalah draft yang telah diterima oleh drawee. Yang ketiga, banker acceptance atau BA adalah acceptance yang diterima oleh pihak bank yang disebut accepting bank. Dan yang keempat, ada clean dan documentary draft. Clean draft itu disertai dengan dokumen lain. Kalau dokumen draft disertai dokumen seperti bill of lading, faktur komersial, sertifikat asuransi, dan surat-surat konsular bila diperlukan. Jenis-jenisnya yaitu ada dokumen against payment atau DP, yaitu documentary sight draft. Lalu dokumen against acceptance atau DA, yaitu documentary usance draft. Dokumen disampaikan jika pembeli sudah mengakseptasi wesel yang diterbitkan oleh penjual. Dalam terminologi perbankan, transaksi ini dikenal dengan documentary collection atau pengumpulan dokumen. Dalam transaksi semacam ini, bank-bank dari kedua belah pihak bertindak sebagai perantara dalam pemrosesan dokumen-dokumen pengiriman dan penagihan pembayaran. Nah, di sini ada 2 proses berdasarkan cara pengiriman, yaitu yang pertama sign draft, yaitu eksportir akan dibayar setelah pengiriman dilakukan dan draft diberikan pada pembeli untuk memperoleh pembayaran. Kondisi ini disebut dokumen setelah pembayaran. Metode ini memberikan perlindungan pada eksportir karena bank hanya memberikan dokumen pengiriman sesuai instruksi eksportir. Dan yang kedua, time draft, yaitu eksportir memberikan instruksi kepada bank pembeli untuk memberikan dokumen pengiriman sebelum draft ditandatangani.
Metode ini disebut dokumen sebelum pembayaran atau akseptasi. Metode ini memberikan keuntungan karena kedua belah pihak bertindak sebagai agen penagih. Selain itu, ada resiko di mana draft merupakan kewajiban keuangan yang mengikat pada kasus di mana eksportir ingin menuntut piutang tak tertagih melalui pengadilan. Resiko tambahannya yaitu jika pembeli tidak dapat membayar draft jatuh tempo, bank tidak wajib menalangi pembayaran. Eksportirlah yang menanggung seluruh resiko dan karenanya harus mengevaluasi pembeli. Lalu di sini metode pembiayaan selanjutnya yaitu yang keempat, konsinyasi atau konsumer. Perjanjian konsinyasi yaitu di mana eksportir barang pada importir tetapi mempertahankan kepemilikan barang. Importir memiliki akses terhadap barang tetapi tidak perlu membayar hingga barang terjual ke pihak ketiga. Eksportir mempercayai importir untuk mengirim pembayaran barang yang telah terjual. Jika importir tidak dapat membayar, eksportir memiliki keterbatasan penagihan karena tidak ada draft sementara barang telah terjual. Karena resiko tinggi ini, konsinyasi jarang digunakan kecuali antara perusahaan afiliasi atau anak perusahaan dengan induk perusahaan. Beberapa pemasok peralatan mengizinkan importir untuk mempertahankan beberapa perlengkapan di tempat penjualan sebagai model. Setelah model terjual atau setelah periode tertentu, pembayaran untuk pemasok dikirimkan. Lalu, konsumen adalah suatu keadaan di mana barang yang diterima importir hanya berupa titipan dari eksportir. Importir sebagai agen yang menjual kepada pihak ketiga. Eksportir tetap menjadi pemilik dan penanggung penuh resiko berikut. Yang pertama, modal terlalu lama tertimbun. Lalu, tidak ada kepastian menerima pembayaran. Selanjutnya, dapat menjadi korban kenakalan importir. Dan, jika importir tidak membayar, maka tidak ada bukti untuk menuntutnya di pengadilan. Selanjutnya, metode pembiayaan yang kelima yaitu penundaan pembayaran atau open account. Penundaan pembayaran atau open account ini itu kebalikan dari pembayaran di muka. Adalah transaksi utang di mana eksportir mengirim barang dan mengharapkan pembeli mengirimkan pembayaran sesuai perjanjian yang telah disepakati. Eksportir sepenuhnya mengandalkan kelayakan keuangan, integritas, dan reputasi pembeli. Seperti yang diperkirakan, metode ini digunakan jika pembeli dan penjual saling percaya dan telah sering berhubungan. Meskipun beresiko, seperti adanya kemungkinan pembayaran yang tidak sesuai dengan perjanjian, kurang atau terlambat pembayaran, atau bahkan karena ada sesuatu dan lain hal, harga tidak dibayar sama sekali. Transaksi open account digunakan secara luas, biasanya dilakukan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan atau dengan perusahaan yang terafiliasi, umumnya antar negara industri di Amerika dan Eropa. Salah satu sistem pembayaran secara open account ini adalah jika barang dikirim secara rutin, sedangkan pembayaran dilakukan secara periodik, misalnya dibayar tiap 3 bulan sekali. Open account selling merupakan kebalikan dari advance payment, yaitu barang dikirim dahulu, baru importir ditagih. Disebut open account karena belum dilakukan pembayaran selagi barang belum diterima atau belum jatuh tempo. Nah, di sini ada penjelasan tentang open account terjadi apabila open account itu terjadi jika ada kepercayaan penuh antara eksportir dan importir, lalu barang-barang dan dokumen dikirim langsung kepada pembeli. Selanjutnya, eksportir kelebihan dana. Dan yang terakhir, eksportir yakin tidak ada peraturan di negara importir yang melarang atau menghalangi transfer dana. Nah, di sini ada resiko-resikonya, yaitu eksportir tidak
tidak mendapat kepastian apakah importir akan membayar. Karena tidak ada bukti, maka eksportir sulit menuntut importir di pengadilan. Penyelesaian perselisihan akan menimbulkan ongkos bagi eksportir, terutama bila harus datang ke negara importir. Nah, di sini ada jaminan yang mungkin didapatkan eksportir. Jaminannya yaitu pengetahuan bahwa pembeli memiliki reputasi yang baik. Pengetahuan bahwa keadaan ekonomi negara pembeli adalah stabil. Laporan stabilitas dapat diperoleh dari bank. Yang terakhir, asuransi kredit yang ada. Nah, di sini ada metode pembiayaan yang keenam, counter trade atau imbal beli. Counter trade adalah pola perdagangan luar negeri yang dilakukan dengan mengekspor sejumlah barang tertentu dan sebagai imbalannya memperoleh sejumlah barang tertentu pula. Tetapi ada kelemahannya, yaitu kurang efisiensi dibandingkan pembayaran kontan atau kredit. Lalu perusahaan yang melakukan counter trade kesulitan mendapatkan uang tunai di pasar internasional. Lalu ada bentuk-bentuk counter trade. Yang pertama ada barter. Barter itu pertukaran secara langsung barang dengan barang. Selanjutnya counter purchase atau barter paralel, yaitu penjualan dan pembelian dari barang yang tidak berhubungan. Yang terakhir ada buyback, yaitu membayar kembali barang yang dibeli dengan menjual produk yang berhubungan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam counter trade yaitu nilai jual kembali produk pertanian di futures market sepanjang perusahaan telah memperhitungkan nilai jual kembali, maka tidak masalah jika harus dipertukarkan antara dua barang yang tidak sederajat dalam teknologi. Lalu, tingkat keuntungan yang dipersyaratkan dalam counter trade harus benar-benar fair. Dengan counter trade, biaya broker dapat dihemat. Counter trade menjadi alternatif di saat cadangan devisa tidak memadai. Nah, di sini ada dokumen-dokumen perdagangan internasional. Yang pertama ada Bill of Lading. Bill of Lading itu berfungsi sebagai kontrak antara pembawa dan pengirim di mana pembawa menyetujui pengirim barang sebagai tanda terima bagi pengirim. Lalu ada dokumen yang menentukan kontrol atas barang, khusus negotiable Bill of Lading. Jenis-jenis Bill of Lading yaitu ada dua, yaitu strike dan order Bill of Lading. Strike itu yaitu untuk pengiriman barang kepada pihak tertentu, biasanya importir. Selanjutnya order Bill of Lading, yaitu barang dikirim atas pesanan pihak tertentu. Barang tetap menjadi milik eksportir sampai dikuasakan kepada pihak lain. Yang kedua ada on-board, receive for shipment, dan clean Bill of Lading. On-board yaitu menyatakan bahwa barang telah ditempatkan di kapal. Receive for shipment Bill of Lading menyatakan bahwa pembawa telah menerima barang untuk dikirim. Clean Bill of Lading menyatakan bahwa barang diterima dalam kondisi buruk atau rusak. Selanjutnya yang kedua, dokumennya yaitu ada faktur komersial atau commercial invoice. Faktur komersial berisi deskripsi barang dagangan yang dikirim meliputi detail kualitas, harga per unit, total nilai, nama dan alamat eksportir dan importir, jumlah paket, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada asuransi atau insurance. Asuransi akan melindungi semua kiriman sehingga tidak diperlukan lagi asuransi untuk tiap-tiap barang secara individual. Lalu yang keempat yaitu ada faktur konsular atau consular invoice. Faktur konsular adalah faktur yang berisi detail dan informasi yang berbeda dari suatu negara ke negara lain. Selanjutnya, faktur konsular harus ditujukan kepada kantor konsulat lokal di mana pengiriman
ditunjukkan dan berfungsi sebagai visa. Nah, di sini ada teknik pembiayaan dalam perdagangan luar negeri. Yang pertama, Bankers Acceptance atau BA. BA adalah time draft yang ditarik dari bank yang telah menyetujui membayar pada saat jatuh tempo. Kronologisnya, importir mencari memohon LC untuk membiayai pembelian sampai barang terjual. Importir memberi wewenang kepada eksportir untuk menarik time draft pada bank untuk membayar barang-barangnya. Berdasarkan wewenang tersebut, eksportir mengirimkan barang dengan sebuah order BL dan menimbulkan time draft dan mengesahkan dokumen pengiriman kepada bank. Bank asing menyampaikan draft dan dokumen pengiriman kepada bank importir. Draft inilah yang setelah diterima oleh bank importir disebut BA. Eksportir mendiskontokan draft kepada bank penerima dan menerima pembayaran atas pengiriman barang. Dokumen pengiriman dikirim kepada importir dan importir mengklaim pengiriman tersebut. Nah, di sini ada fakta tentang BA. Bank penerima BA mungkin membeli BA dan memegangnya sebagai portofolio atau menjualnya di pasar uang. Waktu jatuh tempo BA biasanya 30 hari, 90 hari, atau 180 hari. Bagi investor, BA merupakan substitusi yang dekat dengan liabilities lain seperti halnya sertifikat deposito. BA memungut biaya tergantung pada masa jatuh tempo dan kredibilitas peminjam. Keputusan mendiskontokan BA oleh eksportir tergantung pada opportunity cost of money. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu ada discounting. Discounting adalah perubahan draft menjadi uang tunai karena draft tidak diterima oleh bank. Yang ketiga ada factoring. Factoring adalah kegiatan membeli penerimaan eksportir dengan harga diskon dan mengambil semua resiko politik dan kredit kecuali resiko pertikaian. Lalu ada keuntungannya. Yang pertama, faktor memiliki informasi yang lebih banyak sehingga lebih tahu resikonya. Yang kedua, faktor dapat mengurangi risiko individual. Lalu selanjutnya, factoring digunakan oleh eksportir yang jarang mengekspor. Lalu ada eksportir yang memiliki tagihan pendapatan yang terbesar secara geografis sehingga biaya penagihan cukup mahal. Dan yang keempat ada forfeiting. Forfeiting adalah pendiskonan dari penerima ekspor jangka menengah dalam mata uang yang dapat ditukar sepenuhnya untuk digunakan pada risiko kredit yang ekstrim. Teknik ini biasanya untuk barang modal yang maturity-nya 5 tahun dan dalam cicilan pembayarannya tiap setengah tahun. Nah, di sini ada contoh kasus LC. Pada tanggal 10 Juli, sebuah perusahaan perdagangan luar negeri telah menandatangani kontrak penjualan chip senilai 150.000 USD dengan investor asing. Dan pembayaran akan dilakukan melalui surat tidak dapat dibatalkan kredit. Berdasarkan kontrak tersebut, barang-barang kami harus dikirim keluar pada bulan Agustus. Pada tanggal 28 Juli, Bank of China memberitahu perusahaan bahwa ia telah menerima surat kredit dari pihak lain yang dikeluarkan oleh bank asing. Dan audisi menemukan bahwa surat persyaratan kredit dan syarat-syarat kontrak tersebut konsisten satu sama lain. Namun, sebelum shipment, perusahaan menerima modifikasi dari surat kredit meminta penjual untuk membuat pengapalan sebelum 15 Agustus. Sebagai perusahaan perdagangan, telah memesan kapal untuk berlayar pada 25 Agustus dan prosedur perubahan sementara yang rumit, modifikasi surat telah diabaikan.
dan itu telah membuat pengiriman dan negosiasi untuk pembayaran sesuai dengan surat asli dari kredit, dan kemudian diserahkan set lengkap dokumen kepada bank penerbit. Tapi bank penerbit menolak membayar dengan alasan bahwa dokumen pengiriman tidak konsisten dengan modifikasi dari surat kredit. Studi kasusnya yaitu bank penerbit tidak memiliki alasan. Dalam hal ini, surat-surat kredit dapat dibatalkan tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Bank penerbit tidak memiliki hak untuk secara sepihak mengubah atau mencabut itu. Sebagai pemberitahuan, dimodifikasi tiba setelah pemesanan kami liner dan kami tidak setuju untuk mengubah surat kredit. Bank penerbit tidak memiliki hak menolak untuk membayar. Jadi kesimpulan dari presentasi pada pertemuan 9 ini yaitu perdagangan luar negeri menggambarkan aktivitas yang mempunyai porsi besar dari kebanyakan perusahaan multinasional. Model kerja yang berkaitan dengan perdagangan memerlukan pendanaan besar yang dapat berasal dari sektor swasta maupun sektor pemerintah. Dalam perdagangan luar negeri pun harus mempunyai metode yaitu cash in advance, letter of credit, dokumen pertukaran, konsinyasi, dan open account. Dokumen-dokumen perdagangan luar negeri meliputi bill of lading, faktur komersial, asuransi, faktur konsular. Lalu pembiayaan perdagangan luar negeri harus punya teknik yaitu bankers acceptance atau BA, discounting, factoring, dan forfeiting. Adapun counter trade adalah pola perdagangan luar negeri yang dilakukan dengan mengekspor sejumlah barang tertentu dan sebagai imbalannya memperoleh sejumlah barang tertentu pula. Berikut terlampir kartu ujian. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.